Shalom, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lahiwu, dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara yang diberkati dengan channel ini, silakan share dan subscribe. Dan saat ini, saudara-saudara, kita akan membahas bagian firman Tuhan dalam kitab Imamat, pasal 25, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam pembacaan dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini dalam Imamat 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Diberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini dalam Imamat pasal 25, dalam ayat 1 dimulai dengan kalimat Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara-saudara, saya berpikir kenapa ketika Tuhan mau berjumpa dengan Musa, hamba Tuhan ini, Tuhan memilih tempat yang adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai ini, saudara-saudara, adalah tempat kudus bagi Tuhan, yang Tuhan jadikan sebagai tempat untuk supaya dia berjumpa dengan Musa. Jadi saudara-saudara, tempat ini tidak sembarang. Tidak sembarang orang Israel boleh menginjak Gunung Sinai tersebut. Hanya yang diizinkan oleh Tuhan, yaitu Musa. Ini suatu hal yang luar biasa. Musa dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan Musa datang dan Tuhan berbicara dengan Musa, saudara-saudara. Jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Bicara tentang Gunung Sinai, ini sebuah tempat, sebuah lokasi yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan tidak secara sembarangan memilih tempat, memilih lokasi ketika dia akan berjumpa dengan Musa. Tapi Gunung Sinai ini menjadi tempat Allah. Sehingga gunung ini kudus, saudara-saudara. Sehingga ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai tersebut. Tapi saudara-saudara, pada saat ini ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan tidak diberitakan di Gunung Sinai pada masa ini. Tetapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada banyak cara yang boleh kita dengarkan. Tempat-tempat yang bisa kita dengarkan firman Tuhan: di gereja, ya, di kolom, di ibadah pria kaum bapa, ibadah wanita kaum ibu, bagi anak-anak muda di ibadah pemuda, ibadah remaja. Tapi pada masa ini ada begitu banyak orang tidak suka lagi untuk datang ke tempat-tempat mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang hanya suka datang
di komunitas-komunitas yang hanya memuaskan diri sendiri. Tapi mari kita belajar dari Musa, saudara-saudara. Musa mau datang ke Gunung Sinai, mau mendengarkan apa yang akan Tuhan firmankan bagi Musa untuk orang Israel. Ada banyak orang pada masa ini tidak mau lagi mendengar firman. Ada banyak orang hanya suka mendengar hal-hal yang memuaskan telinga, hal-hal yang memuaskan hati. Karena kalau firman kadang-kadang jaga tersinggung. Soni mau hadir-hadir di ibadah karena so tersinggung, bersyukur kalau masih tersinggung, saudara-saudara. Berarti firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Makanya belajar dari Musa. Musa mau datang ke Gunung Sinai. Kita tidak perlu datang ke Gunung Sinai. Kita hanya perlu datang ke gereja, datang ke kolom, datang ke ibadah-ibadah pria kaum bapak, wanita kaum ibu. Sehingga saudara-saudara, kita mendengarkan firman ini bicara apa? Firman ini bicara apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi Musa dan orang Israel. Bagian ini yang kita baca saudara-saudara, selanjutnya Tuhan katakan bahwa firman Tuhan kepada umat Israel, ini waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan katakan bahwa 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mengatakan saudara-saudara 6 tahun. Wah, waktu yang cukup panjang. 6 tahun lamanya harus menabur di ladang itu, merantingi itu kebun anggur 6 tahun. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 6 tahun itu adalah masa di mana masa bangsa Israel menabur. Masa bangsa Israel untuk merantingi kebun anggur. Masa di mana bangsa Israel mengumpulkan hasil tanah. Tapi firman Tuhan yang berikut adalah Tuhan menyampaikan kepada Musa, tapi pada tahun yang ke-7 harus dijadikan sebagai tahun Sabat. Di mana firman Tuhan berkata bahwa dikatakan, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu Sabat, suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel ini hanya punya waktu 6 tahun. Mereka bekerja, mereka menabur, mereka menuai, mengumpulkan hasil hanya 6 tahun. Tapi pada tahun yang ke-7, itu dinamakan tahun Sabat. Bahkan bukan cuma bangsa Israel, dikatakan tanah itu harus menjadi Sabat bagi Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena memang kitab Imamat ini bicara tentang bagaimana secara umum Tuhan mau menyampaikan peraturan-peraturan, hukum-hukum terhadap bangsa Israel. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Kalau bicara Sabat, saudara-saudara, Sabat ini adalah perhentian penuh, itu bicara tentang perhentian. Jadi bangsa Israel selama 1 tahun, di tahun yang ke-7 itu mereka tidak boleh bekerja. Mereka tidak boleh melaksanakan apa-apa pada tahun yang ke-7. Sehingga saudara-saudara ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa di masa perhentian itu, di masa peristirahatan itu harus dijadikan sebagai Sabat untuk Tuhan. Dijadikan sebagai tahun untuk menghormati Tuhan. Bahkan tanah pun Tuhan tidak izinkan untuk dikelola, saudara-saudara. Tanah pun dijadikan sebagai Sabat bagi Tuhan. Karena mau bilang kepada kita bahwa tanah itu adalah milik Tuhan. Jadi
bangsa Israel, ketika Tuhan memberikan tanah bagi mereka, itu milik Tuhan, bukan milik bangsa Israel, tanah itu. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanah itu adalah milik yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, yang adalah sebuah anugerah untuk mereka kelola. Tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa tanah itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang tanah, kalau kita berpikir andaikan pada masa ini orangnya tidak ada tanah, ya, kira-kira ini orang-orang yang sementara gemar dengan menanam bunga, andaikan tidak ada tanah, mau tanam di mana, saudara-saudara? Ya, biar itu bunga aglonema mahal, tetapi kalau tidak ada tanah, tidak guna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan kebenaran firman Tuhan bagi kita tentang tanah ini harus dijadikan sabat bagi Tuhan? Memang benar bahwa tanah secara kasat mata yang kita lihat adalah sebuah anugerah. Tanah di mana kita menginjakan kaki adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa berbicara tanah itu juga mau memberikan penegasan bagi kita bahwa tanah hati kita ini juga harus mendapatkan atau dijadikan sebagai sabat untuk Tuhan. Sabat, kita ingat hukum Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tanah hati kita ini harus dijadikan sabat, masa perhentian penuh. Dari apa, saudara-saudara? Berhenti untuk membenci orang lain. Berhenti untuk merasa iri dengan orang lain. Berhenti untuk menaruh dendam terhadap orang lain. Sehingga benar-benar tanah hati kita ini menjadi tanah yang kudus, tanah yang subur, tanah hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bahkan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Ketika Tuhan menyampaikan agar supaya di tahun yang ke-7 bangsa Israel tidak boleh mengelola tanah itu karena dijadikan sebagai tahun Sabat. Mungkin mereka berpikir, dari mana mereka akan makan? Dari mana mereka akan mengenyangkan perut mereka? Sehingga kebenaran firman Tuhan berkata, di tahun yang ke-7 itu, apa yang tumbuh dengan sendirinya itu akan menjadi makanan orang Israel. Bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi budak laki-laki, budak perempuan, orang upahan, orang asing, semua yang tinggal pada orang Israel saat itu, bahkan bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, semuanya makan dari hasil yang tumbuh, yang tidak dikelola, yang tidak ditaburi, yang tidak dirantingi oleh bangsa Israel, tapi dari hasil yang tumbuh dengan sendirinya, itu yang akan menjadi makanan orang Israel. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika Tuhan mengatakan bahwa tahun yang ke-7 menjadi sebuah tahun Sabat, Tuhan tidak membiarkan orang Israel mati kelaparan. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan orang Israel. Tanpa mereka bekerja, tanpa mereka mengelola tanah itu menghasilkan makanan, menghasilkan sesuatu untuk orang Israel makan, saudara-saudara. Wah, ini satu yang luar biasa. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa yang sanggup memelihara kehidupan orang Israel. Sehingga seharusnya orang Israel itu bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada tanah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Karena tanah itu pun adalah milik Tuhan. Tuhan adalah
penguasa. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya, bahkan atas tanah yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Ini mau menunjukkan bahwa bangsa Israel harus mengutamakan Tuhan. Bangsa Israel harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada tanah, saudara-saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Firman ini mengajak kita semua agar supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bergantung sesuatu yang di luar Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, ada 3 pesan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, setialah mendengar firman agar kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, tanah adalah rahmat, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi juga tanah bicara hati kita agar supaya menjadikannya sabat untuk Tuhan, sehingga menjadi tanah hati yang subur, menjadi tanah hati yang kudus dan Tuhan berkenan. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita agar supaya kita bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pemelihara dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin.